Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam program sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Renti Afisya, saya dosen program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 1 dengan kode mata kuliah PGP 1102. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini yang ditujukan pada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Setelah mahasiswa mengampu mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami hakikat perkembangan anak usia dini, aspek-aspek dan dimensi perkembangan anak usia dini, kebutuhan dan analisis kebutuhan anak usia dini, serta mampu menguasai bagaimana pembuatan kegiatan yang sesuai pada anak usia dini. Metode belajar yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah, diskusi, brainstorming, student center learning atau student case learning, dan juga pada metode pembelajaran ini dilakukan secara interaktif dua arah dengan sistem pembelajaran tatap muka. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan di akhir perkuliahan, yaitu pada pertemuan ke-16. CPMK dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 1 ini meliputi 11 CPMK, di mana CPMK yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan urgensi kajian tentang perkembangan anak usia dini. Yang kedua, diharapkan mampu mendeskripsikan dinamika pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, mampu membedakan teori-teori perkembangan anak dari berbagai perspektif. Yang keempat, mampu mendeskripsikan dimensi atau aspek perkembangan anak usia dini. Yang kelima, mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip dan tugas perkembangan anak usia dini. Berikutnya, yang keenam, mampu mendeskripsikan paradigma guru dan orang tua tentang perkembangan dan juga belajar pada anak usia dini. Selanjutnya, mampu mendeskripsikan karakteristik perkembangan anak usia dini yang berkaitan dengan kognitif untuk usia 0-8 tahun. Selanjutnya, mampu mengkarakteristikkan perkembangan bahasa anak usia dini 0-8 tahun. Selanjutnya, mampu mengklarifikasikan perkembangan fisik motorik anak usia 0-8 tahun. Berikutnya, mampu mendeskripsikan pembelajaran anak melalui bermain dan mampu mendeskripsikan atau mengidentifikasikan permasalahan anak dalam perkembangan. Selain itu, pada CPMK terakhir diharapkan mampu menjelaskan bagaimana cara penanganan masalah pada anak usia dini. Adapun sub CPMK pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 1 ini terdapat 12 turunan dan bisa dilihat pada tampilan berikut. Materi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini ini terdiri dari hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, lalu ada juga penelitian tentang perkembangan anak usia dini, teori bermain, dan juga berkaitan dengan deteksi dini tumbuh kembang anak. Asesmen ataupun penilaian pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 1 ini terdiri dari kehadiran 10%, selanjutnya kuis 10%, dan juga terdapat tugas mandiri, tugas kelompok yang bobotnya sama 10%. Ada juga penilaian pada ujian tengah semester sebesar 20% dan untuk ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Referensi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini ini menggunakan salah satu modul ajar dari PGP 1102, yaitu modul ajar dari Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 1 yang saya susun. Selain itu, juga menggunakan referensi dari para ahli yang berkaitan dengan
teori-teori perkembangan anak usia dini seperti buku-buku dari Harlock, Santrop, dan juga para ahli perkembangan lainnya. Selain menggunakan buku referensi, juga menggunakan beberapa jurnal berkaitan dengan jurnal-jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen Unusia maupun saya sendiri. Salah satu platform yang bisa diunduh atau diakses oleh mahasiswa pendidikan anak usia dini yaitu dari jurnal Tunas Aswaja yang mencakup beberapa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampuh oleh dosen dan juga mahasiswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Kok lemes sih? Gimana tadi jawabannya? Alhamdulillah. Baik Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kayaknya yang semangat banget hari ini adalah Mbak Elva. Iya Bu, karena pekerjaannya masih banyak. Oke, teman-teman, alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam perkuliahan psikologi perkembangan anak usia dini. Teman-teman semua, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi berkaitan dengan observasi dan analisis perkembangan anak usia dini. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ini, yuk sama-sama kita membaca doa. Siapa yang akan memimpin kita hari ini? Oke, Mbak Elva, silahkan. Yuk kita baca doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, selamat siang. Semoga agar pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar. Kita awali dengan Bismillah bersama-sama dan melanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak Mbak Elva yang telah mandu acara doa kita pada siang hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, kita absensi dulu ya. Boleh scan barcode di depan agar teman-teman bisa terrecord hadir pada perkuliahan siang hari ini. Oke teman-teman, saya tutup ya. Minggu lalu kita membahas tentang perkembangan sosial emosional. Ada yang ingat gak sosial emosional anak itu apa aja sih perilaku yang mencerminkan sosial emosional pada anak usia dini? Coba Mbak Sofi. Iya, kalau sosial emosional itu biasanya apa sih perilaku yang tampak? Wah, ini masuk perilaku sosial emosional nih. Oh, seperti ini Bu, cara dia berinteraksi dengan temannya. Oke, bener. Ada yang mau nambahin nggak? Mbak Nabila. Mungkin dari sikap mereka di saat sekolah, mulai dari di saat pembelajaran biasanya bisa terlihat. Oke, berarti sudah ada gambaran ya, maksudnya masih ingat ya, minggu lalu itu kita bahas tentang sosial emosional. Nah, sosial emosional itu tentu merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat tampak di lingkungan pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman bisa lihat kan seperti apa cara anak-anak di sekolah itu bersosialisasi. Nah, setelah minggu lalu kita bahas tentang sosial emosional pada anak usia dini, maka kita akan bahas tentang observasinya. Jadi kita sudah bahas semua tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, kita akan melihat secara langsung. Seperti yang minggu lalu saya tugaskan ke teman-teman bahwa teman-teman diminta untuk menjelaskan mengapa teman-teman memilih untuk mengobservasi hal tersebut. Nah, tapi kita lihat dulu apa saja kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, agenda kita itu berkaitan dengan tadi kita sudah pembukaan dan recalling ya, maka saya akan melanjutkan dengan pemaparan materi. Setelah nanti ada pemaparan materi berkaitan dengan observasi dan analisis perkembangan anak usia dini, maka kita akan langsung masuk ke penyajian mengapa teman-teman merencanakan observasi tersebut.
lalu baru kita akan diskusi sama-sama. Jadi saya akan meminta teman-teman memaparkan kenapa sih saya memilih observasi ini, lalu baru kita diskusi, lalu terakhir kita akan mereview kembali. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengingat apa saja kegiatan yang kita lakukan dan nanti akan ada refleksi, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, saya akan masuk ke materi kita. Teman-teman, kita masuk ke apa itu observasi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya secara garis besar observasi itu apa. Jadi pengertian observasi itu merupakan perhatian atau proses mengamati sesuatu. Nah, di atas saya sudah memaparkan di sini ada 3 pandangan para ahli. Namun secara sintesisnya kita bisa mengartikan bahwa observasi itu adalah upaya mengamati secara keseluruhan, yang dimana kita itu mengamati atau mencatat perilaku secara sistematis. Jadi observasi itu berbeda dengan hanya melihat. Jadi misalnya saya melihat sekarang, tetapi saya tidak secara terstruktur. Jadi ketika kita ingin merencanakan satu observasi, maka teman-teman melakukan secara terstruktur. Dan satu hal yang menjadi keyword di sini bahwa observasi itu dilakukan bahwa kita adalah outsider. Outsider itu bahwa kita bukan orang yang ikut dalam satu objek atau subjek observasi. Jadi kita itu hanya melihat. Jadi kalau kita misalnya sudah melakukan satu hal, itu biasanya bukan sebagai observer. Misalnya contohnya itu misalnya sekarang kita sedang mengamati perilaku Kanaya dalam berbelanja. Kita melihat aja gimana caranya Naya berbelanja. Tapi kalau kita sudah nimbrung dan mengikuti cara Naya berbelanja atau mengintervensi cara Naya berbelanja, itu kita bukan lagi sebagai observer, tapi kita sudah menjadi seseorang yang mengikuti follower gitu. Jadi kalau observer itu atau orang yang mengobservasi sesuatu, dia hanya melihat, tapi tidak ada campur tangan, tidak mengganggu sesuatu yang diamati. Jadi kalau kita mengamati anak, ketika dia berkelahi, biasanya kita lihat terlebih dahulu. Kenapa? Jadi nanti baru misalnya kita membutuhkan anak tersebut membutuhkan bantuan, baru kita nimbrung istilahnya untuk menghindari celaka lah istilahnya gitu. Selanjutnya, kenapa sih observasi ini dianggap penting? Jadi observasi itu dianggap penting karena observasi ini seperti sebuah awal dalam kita memutuskan sesuatu. Observasi itu data. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, kita harus ada data. Nah, data itu salah satunya diambil dari observasi atau melihat sesuatu. Misalnya teman-teman mau melakukan penelitian, kan kita harus ngumpulin data dulu. Begitu juga dengan ini observasi. Nah, observasi itu penting untuk guru supaya ketika kita mengumpulkan data-data yang kita ambil itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi guru yang sudah terlatih dalam berobservasi itu tentu akan memudahkan dia untuk memutuskan sesuatu. Oke, selanjutnya observasi itu sebenarnya tidak tentu. Jadi observasi itu bisa kapan aja sesuai kebutuhan. Tadi yang dijelaskan oleh Mbak Naila itu berarti observasi setelah sempro istilahnya. Jadi setelah sempro kita udah ngumpulin data-data awal, kita mau ngambil data nih untuk sempro. Nah, kalau sebenarnya ada 4 tujuan dari observasi. Penelitian tadi udah disampaikan oleh Mbak Naila, lalu setelah itu ada pembelajaran, ada penilaian dan juga pengembangan. Jadi kalau dalam penelitian itu bisa dilakukan sebelum melakukan penelitian. Jadi kita itu tentu ketika kita mau mengambil satu penelitian, kita akan ngumpulin data dulu.
Kenapa penelitian itu perlu dilakukan? Lalu ketika penelitian juga mengambil data dan data-data tersebut membantu kita dalam mengambil simpulan di penelitian. Kalau dalam pembelajaran, nah pembelajaran ini misalnya teman-teman penelitian itu dilakukan oleh guru sebagai pencatatan. Misalnya mencatat keseharian anak-anak. Jadi kita mau observasi. Ada namanya catatan anekdot mengobservasi perilaku anak. Jadi kenapa perilaku anak hari ini seperti kalau kita pembelajaran ya pasti kita melakukan observasi kan setiap hari. Oh anak ini ada yang lemes, ada yang lesu. Nah tapi observasi yang dikatakan di sini observasi dicatat. Kalau kita cuma melihat tapi tidak ada pencatatan itu tidak masuk ke dalam pencatatan observasi atau sebagai alat observasi. Nah, ada penilaian. Pasti teman-teman tahu ya ketika teman-teman ngajar kita menilai anak. Misalnya di akhir semester ada checklist penilaian. Apakah anak ini berkembang sangat baik atau berkembang belum berkembang atau seperti apa? Itu ada checklistnya. Biasanya kalau di penilaian kita pakai checklist. Nah, checklist itu diambilnya dari mana? Dari observasi. Cuman kan ada alat penilaiannya kan. Nah, alat penilaian itu kan bisa ada butir-butir. Oke, di sekolah pakai apa tuh teman-teman? Sudah ada kan? Iya benar, capaian perkembangan. Jadi biasanya di sekolah kita punya capaian perkembangan. Capaian perkembangan itulah yang kita gunakan sebagai alat penilaian. Jadi tapi kan tentu kita men-checklist kan kita lihat dulu kan, observasi dulu. Terakhir itu pengembangan produk itu biasanya kita ingin mengembangkan, teman-teman ingin mengembangkan kurikulum baru. Jadi diobservasi sesuai kebutuhan atau tidak. Gitu ya teman-teman. Nah ini contoh catatan anekdot. Kalau yang checklist tadi kan sudah ada, teman-teman pasti di sekolah sudah terlihat ya. Kalau ini adalah catatan anekdot. Jadi catatan anekdot itu merupakan catatan observasi. Di atas merupakan identitas. Siapa sih yang diobservasi? Anak. Jadi misalnya anaknya siapa namanya, kelas berapa, lalu ada waktu kejadian. Waktu kejadiannya kapan, di mana? Hari apa? Nah, catatan anekdot ini bisa menjadi salah satu alat untuk kita menyampaikan kepada orang tua apabila ada temuan-temuan. Karena kan kita suka lupa ya, kita manusia kan, kita lupa misalnya anak misalnya ada yang jatuhnya seperti apa. Nah, catatan anekdot itu membantu kita dalam memiliki alat bukti istilahnya, alat bukti. Dan ini juga bisa menjadi salah satu membantu penilaian kita. Jadi misalnya ada anak memiliki keberhasilan, maka catatan anekdot bisa membantu kita merecalling kembali bahwa oh anak ini sudah bisa melampaui satu aspek perkembangan dengan baik pada hari ini. Apa saja sih misalnya? Biasanya anak ini nangis terus. Kenapa tiba-tiba hari ini dia ceria? Nah, itu bisa menjadi landasan kita untuk mengetahui oh berarti anaknya suka karena gurunya pakai baju ungu. Nah, itu menjadi salah satu contoh ya, teman-teman. Ini kita sudah membagi kelompok berkaitan dengan rencana observasi. Nah, tadi sudah presentasi dari kelompoknya Raudoh ya. Nah, kita lanjut ke presentasi dari kelompoknya Mbak Nabila dan juga Elva yang membahas tentang apa, Mbak? Pembelajaran tentang emosional anak. Oke, monggo dijelaskan berkaitan dengan rencana observasi dari Mbak Nabila dan juga Mbak Elva. Kita mulai dari Nabila dulu ya. Oke, silahkan. Jadi di sini rencananya saya ingin observasi penelitian terkait emosional anak di PAUD KB Anajah. Di KB Anajah yang bertepatan di Kecamatan Duren Seribu, Kota Depok.
Oke, itu tadi ya berarti rencananya. Kita langsung ke Mbak Elva. Mbak Elva coba dijelaskan. Kedua dari saya mau mengobservasi mengenai perkembangan bahasa anak yang saya observasi itu di TK Nuryadin Cendekia di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Mengenai perkembangan bahasa, kenapa saya mau mengobservasi? Dikarenakan dari yang saya lihat di lembaga pendidikan ini masih banyak anak-anak yang mungkin dalam perkembangan bahasanya itu masih kurang, seperti belum lancar dalam berbicara atau bercerita, seperti itu masih banyak yang kurang. Oke. Makasih ya pemaparannya Mbak Elva dan juga Mbak Nabila. Baik, saya akan bertanya kepada Elva, kenapa sih Elva ini memutuskan memilih observasi tersebut? Saya izin bertanya kepada Saudari Nabila, kenapa sih Anda tertarik mengenai penelitian ini? Menjawab pertanyaan dari pertanyaan Ayu, kenapa sih saya memutuskan untuk mengobservasi dengan tema ini gitu, judul pembahasan saya. Dikarenakan saya itu memutuskan ini untuk mencari tahu apa sih penghambat atau pendukung dari seorang guru dalam mengembangkan perkembangan bahasa anak di TK Nuryadin Cendekia, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kalau saya kenapa bisa tertarik untuk melakukan observasi tentang emosional ini karena saya tertarik kepada salah satu anak yang menunjukkan perbedaan sikap, di mana anak itu di sekolah dia sangat aktif dan bisa dibilang aktif banget gitu, tapi jika di rumah anak ini tuh sangat pendiam, bahkan benar-benar tidak menunjukkan ekspresi seperti di sekolah gitu. Nah terus saya tuh penasaran apa nih penyebabnya, terus kalau saya sudah menemukan penyebabnya apa, diharapkan saya bisa menemukan jalan keluarnya atau solusinya, seperti itu. Udah pemaparan dari rencana observasi teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke agenda berikutnya nih berkaitan dengan review perkuliahan, yuk kita melakukan ice breaking dulu. Teman-teman tahu nggak tepuk dang ding dung? Ya. Oh itu tahu tuh kan? Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, hap hap ha. Ayo semuanya berdiri dulu yuk. Oke, dang ding dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, hap hap ha. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita review perkuliahan? Saya Bu. Oke Mbak Naila, silahkan. Izin bertanya terkait alat ukur ya Bu. Iya. Apa alat ukur yang paling tepat atau yang tepat digunakan untuk observasi penilaian? Oke, observasi penilaian itu sebenarnya salah satu yang paling pas itu adalah checklist. Nah, penilaiannya itu diambil dari butir-butir atau indikator perkembangan. Jadi misalnya teman-teman mau nilai perkembangan matematika. Nah, itu ada namanya butir atau instrumen perkembangan instrumen perkembangan matematika. Nanti dari instrumen itu ada turunannya indikator. Nah, indikator itu nanti akan menggambarkan perilaku yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Misalnya contoh ya, pada anak usia 5 tahun capaian perkembangan matematikanya apa? Misalnya sudah mengenal bentuk-bentuk geometri. Misalnya nanti di sana di indikatornya bentuk geometri apa saja. Misalnya yang paling standar adalah segitiga, persegi, persegi panjang. Nah, apabila anak tersebut pada usia 5 tahun ternyata mereka sudah melampaui dari indikator tersebut, berarti dia berkembang sangat baik. Atau kalau misalnya baru 2, berarti mulai berkembang. Jadi kita harus membuat instrumen atau indikator dari perkembangannya. Nah, biasanya kita bisa pakai dari capaian perkembangan Permendikbud gitu. Atau bisa buat sendiri juga, tapi tentu teman-teman butuh expert, orang yang memahami. Misalnya di sekolah siapa sih yang guru senior?
yang tahu, atau misalnya kalau di kampus kita ada dosen-dosen yang memiliki kepakaran. Seperti itu ya Mbak. Oke, kita mereview kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa mereview apa saja pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Saya mau dengar jawabannya. Kalau dari Naya. Tadi sudah dibahas tentang pentingnya itu observasi itu pentingnya bagaimana, terus kapan saja dilakukan gitu kan, Iya. waktu-waktu yang tepatnya gitu, terus penilaian alat ukur apa saja yang maksudnya yang tepat untuk digunakan gitu tadi sudah dijelaskan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Hari ini kita akan melakukan refleksi ya. Tadi saya menjabarkan tentang apa itu observasi dan juga pentingnya observasi. Teman-teman semua juga tentu observasi itu dilakukan karena beberapa hal berkaitan dengan melakukan penelitian, lalu pembelajaran, penilaian, dan juga pengembangan produk. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa menguasai bagaimana cara melakukan observasi yang tepat guna mengumpulkan data dan memutuskan sebaik apa tindak lanjut yang kita lakukan pada suatu pertemuan seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman pada kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa. Membaca doa, saya minta bantuan Mbak Nur. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa membacakan surat Al-Asr. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, ada satu yang ingin saya sampaikan sebelum perkuliahan berakhir. Minggu depan kita akan membahas tentang hasil observasi yang teman-teman paparkan. Diharapkan teman-teman sudah memiliki data-data dari observasi yang teman-teman miliki supaya kita bisa memaparkannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah teman-teman berikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah paparan dari video pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan dalam melihat ataupun menyaksikan video pembelajaran ini. Saya Ranti Afisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.